Shalom, semangat pagi anak-anak semua, adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Meskipun di rumah kita tetap beribadah. Nah, untuk hari ini spesial apa yuk? Yang beda. Nah, kakak-kakak sekolah minggunya ditemani oleh adik-adik yang lain, anak-anak sekolah minggu perwakilan. Nanti yang lain juga bisa ikut ya, untuk membantu kakak-kakak sekolah minggu pada saat memimpin ibadah. Siapa yang mau ikut? Oke, yang mau ikut nanti bisa hubungi kakak-kakaknya. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, sudah siap ibadahnya? Siap ya? Tetap semangat ibadahnya ya. Apalagi hari ini kita ditemani oleh teman-teman sekolah minggunya. Sekarang kakak ajak adik-adik di rumah semua untuk ikut bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Mari Bergembira. Masih ingat lagunya? Harus ingat ya. Mari papi, mari bergembira. Sesuai dengan lagunya kita disuruh duduk manis. Nah, adik-adik di rumah duduk manis ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mana tangannya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Mari semua kita berdoa. Kita awali ibadah kita hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini hati kami bersuka cita. Kami mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena selalu menjaga dan mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Yesus melalui nyanyian dan doa. Kiranya Tuhan juga dapat memberkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Masih bersuka cita? Ya, mau memuji Tuhan? Mari semuanya bangkit berdiri lagi, kita mau goyang-goyang. Ya, kita mau belajar dari semut dan belalang yang rajin meskipun kecil dan tak punya raja. Nah, sekarang kita angkat pujian semut badannya kecil. Lagi dengar firman harus apa adik-adik? Duduk rapi. Hebat sekali. Kalau mau dengar firman harus duduk rapi. Sekarang kita mau baca Alkitab. Jadi tidak boleh sambil jalan, sambil berdiri. Baca Alkitabnya, ambil Alkitab, duduk rapi. Sudah siap? Nah, sekarang duduk rapi lagi. Kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya lipat tangannya lagi, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami untuk memahami maksud kebenaran firman. Berilah kami akal, budi, dan pengertian. Pimpin kami agar dapat fokus dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan.
Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita membaca Alkitab. Buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita Perjanjian Baru, Kitab Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Kitab Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Kita baca sama-sama ya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata apa-apa kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara sendiri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Oke, tadi sudah baca firman Tuhannya. Nah, sekarang berarti kita waktunya apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik di rumah tetap duduk rapi. Kita mau dengarkan puji-pujian dari teman-teman yang ada saat ini. Kami persilakan.
Wah, tepuk tangan dong yang di rumah buat teman-temannya, mereka berani. Nah, sebelum kita masuk cerita firman Tuhan, kita mau doa ya. Oke? Yang di rumah, 1, lipat tangannya. 2, tutup matanya. Dan 3, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bangun dengan sehat. Kami juga boleh sama-sama sekolah minggu, walaupun masih lewat online. Sekarang kami mau dengar cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus ajar, supaya kami gak ganggu teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, apa kabarnya adik-adik di rumah? Baik atau apa? Sehat gak? Udah mandi apa belum? Oh, kakak Beta gak dengar sih sebenarnya. Kakak harap adik-adik di rumah sudah mandi, udah bangun, udah seger, udah siap dengar cerita. Oke? Oke enggak? Oh, oke. Ya. Sekarang adik-adik berdiri, keluar, buka pintu rumahnya atau lihat lewat jendela. Lihat ya. Sudah? Kerasin aja volumenya. Coba adik-adik lihat, di luar ada apa aja? Kakak kasih waktu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi ke depan TV-nya, ke depan HP-nya, duduk. Apa yang ada di luar? Ada pohon enggak? Oh, ada, pasti dong. Ada bunga enggak? Oh, ada. Ada rumah-rumah juga kan? Nah, adik-adik tahu enggak? Pohon itu tumbuhnya dari apa? Tumbuhnya dari biji yang awalnya kecil sekali, terus makin besar, sampai tinggi. Pernah nggak adik-adik tanam pohonnya? Tanam buah nih, buah rambutan pernah nggak? Tanam buah mangga pernah nggak? Pasti pernah dong. Nah, ketika bijinya ditanam, terus tanahnya subur, jadi tanamannya tambah besar. Ada warna hijau, ada macam-macam. Bahkan ada yang ada buahnya. Bahkan ketika pohonnya sudah besar, ayo adik-adik tahu nggak pohonnya bisa dijadiin apa? Ada yang bisa jadi tempat berteduh. Kalau lagi panas kayak sekarang, adik-adik bisa berteduh di bawah pohon. Atau bisa dijadiin rumah-rumahan, rumah-rumah di atas pohon. Nah, bahkan bisa jadi tempat burung tinggal, ada sarang burung. Karena pohonnya besar, pohonnya kuat, bisa melindungi banyak binatang, bisa juga tempat kita berlindung. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini ceritanya tentang perumpamaan, tentang pohon. Ini cerita yang Tuhan Yesus ceritakan buat murid-muridnya. Dia bilang ada biji kecil. Adik-adik pernah nggak? Nanti adik-adik Google ya, googling habis ini lihat biji sesawi itu kecil apa sih? Tapi ketika dia tumbuh, dia bisa besar. Dan itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk bilang bahwa
yang kecil, yang sederhana, yang gak kelihatan sebenarnya gak bagus kayak gitu, tapi Tuhan boleh pakai. Yang awalnya rendah, yang gak ada gunanya, Tuhan pakai jadi begitu bagus, begitu baik. Contohnya apa? Satu, setiap hari adik-adik belajar dengar firman Tuhan atau ibadah atau membaca nih, baca Alkitab. Itu contoh sederhananya. Walaupun dilihat baca Alkitab banyak tulisannya, bete. Gak mood, gak keren. Tapi dampaknya besar loh. Kalau adik-adik rajin baca Alkitab, adik-adik berdoa, adik-adik suka membaca, maka adik-adik bakal tahu mana yang Tuhan suruh, mana yang baik, mana yang jahat. Adik-adik pintar. Kalau misalnya ada yang ditanya, adik-adik tahu jawabannya. Itu. Dan juga ketika adik-adik punya teman yang sudah besar nih, kelas besar, udah punya teman, adik-adik bisa nih pilih bergaulnya mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Nah, buat adik-adik yang kecil, kelas kecil, kalau misalnya adik-adik diajarin mama papa berdoa, dibilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, adik mau makan, berkati makanan adik, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Berkati makanan adik, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, berdoa juga adalah cara yang biasanya dianggap enteng, dianggap gak penting, tapi itu sangat penting, bermanfaat buat adik-adik bersyukur sama Tuhan. Nah, yang ketiga, buat adik-adik semua, kalau misalnya ada yang jatuh nih, adik-adik nolong, itu adalah perbuatan baik yang sederhana, yang awalnya bisa gak mau, tapi itu sangat berdampak buat adik-adik. Adik-adik bisa jadi berkat, bisa nolongin temannya yang sakit, dan itu tanda bahwa adik-adik menuruti firman Tuhan. Mama papa pasti senang, kakak-kakaknya pasti senang karena adik-adik bisa menolong. Oke. Mana ada orang yang mau berteman kalau misalnya adik-adik gak baik, pasti gak ada yang mau kan. Nah, makanya itu jadilah teman, jadilah anak-anak Tuhan yang berlaku baik, mendengarkan didikan, mendengarkan perkataan orang tua, dan mau menolong teman-teman yang kesusahan. Nah, supaya kita bisa menghasilkan, kita bisa jadi saksi Tuhan, kita juga boleh ngasih berkat buat orang-orang lain. Sekarang kita mau doa. Oke. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, enggak usah ikutin kakak berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini anak-anak Tuhan boleh belajar tentang firman Tuhan, untuk boleh jadi pelaku firman Tuhan, untuk boleh berbuat baik, boleh mendengar didikan supaya kami boleh kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus boleh bangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan. Kami boleh sama-sama, walaupun lewat online, kami boleh ibadah sekolah minggu. Kami mau Tuhan Yesus berkati kami, bimbing kami supaya kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan boleh menjadi anak Tuhan yang membanggakan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau doakan mama papa kami, mereka yang bekerja buat kami, yang mendampingi kami, mendidik kami, mengajarkan kami. Kami mohon Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya mereka boleh berusaha dengan kuat, dengan tekun, untuk boleh menjadi berkat buat kami. Begitu juga buat mereka, Tuhan berikan hikmat agar mereka boleh menjadi teladan yang baik buat kami anak-anak Tuhan. Kakak-kakak sekolah minggu, kami yang pelayanan, Tuhan Yesus juga pakai kami begitu baik, agar kami boleh menjadi berkat buat anak-anak Tuhan, semakin dekat, semakin kenal akan firman Tuhan. Mampukan kami dalam keterbatasan kami untuk melayani Tuhan.
dan Tuhan menyertai segala sesuatunya. Buat sekolah minggu kami Tuhan, kami rindu untuk berkumpul bersama. Namun kami yakin dan percaya walaupun dalam masa pandemi kami boleh satu-satu Tuhan pakai untuk pelayanan bersama-sama kakak sekolah minggu di gereja. Tuhan bimbing, Tuhan mampukan kami supaya kami setiap minggu boleh hadir sama-sama. Berkati semuanya Tuhan, bangsa dan negara kami, orang-orang yang sakit, janda duda anak yatim piatu, orang-orang terlantar, mereka yang butuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai dan Tuhan yang lingkupi mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh semangat, boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, pelayanan kami, doa kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengajar kami semua berdoa. Adik-adik ikuti kakak ya doa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Oke, halo. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau persembahan. Sebelumnya, adik-adik sekarang siapkan persembahannya. Lipat tangannya, sekarang kita doa untuk persembahannya. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kami memberikan dengan sukacita sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dulu memberi kami hal yang baik. Ada kesehatan, kekuatan, memberkati pekerjaan papa dan mama, dan berkat lainnya. Tuhan Yesus berkatilah persembahan kami ini demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita mau angkat pujian sambil persembahannya ya. Yesus pokok. Masih ingat ya lagunya ya? Yeah.
ada Kakak Beta, kami persilahkan. Mari adik-adik kita doa. Gak usah ikutin kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kami di dalam kasih Tuhan. Berikan damai sejahtera bagi kami, agar kami bisa melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Kami mau main, kami mau belajar, kami mau lanjut ke gereja dengan sehat dan dengan bersemangat. Dan di akhir doa kami ini Tuhan dan ibadah kami mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai adik-adik sekalian dan kita di tempat ini sampai selama-lamanya. Amin. Semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus di rumah semuanya, kakak-kakak sekolah minggu, kakak Beta dan adik-adik ya, teman-teman yang di sini mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bertemu lagi di minggu depan.